kita kini kok yang perlu kita pahami nilai-nilai dan hikmah dari Isra Mi'raj itu nan perlu kita pahami bersama. Ya Bu, nilai dan hikmahnya, apa hikmah di awal Isra Mi'raj itu? Apa nilainya bagi kehidupan awak? Itu yang perlu kita pahami. Kalau Isra Mi'raj itu kajian apa? Buku kita baca bisa insyaallah. Tapi nilainya tuh jarang-jarangnya Pak. Tafsir membahas itu memang banyak, tapi dia mencelik banyak tafsir tadi itu alaponnya ngapalo Pak. Bapak kan dapat ilmu 2 bari 3 bari dibacanya, ngantuk 3 kali Pak. Apalagi Quran, sabari dibacanya, lama ngut sekali Pak. Tu syaitan laknatullah menggaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu kami sedang jamaah Maghrib menjelang Isya yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kembali kepada Allah di malam yang sangat berbahagia ini. Kita Allah pertemukan kembali di rumah Allah yang sangat sederhana ini dalam rangka taklim wa ta'limul Quran, berbagi ilmu-ilmu Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita pahami, Al-Quran yang sebagai imamun dewa atau imam dapat memberikan syafaat hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Termasuk itu Pak Ibu. Apa kan manusia kan? Tentu hudan linnas itu bapak misi dewa. Ini Pak. Jadi malam kini insya Allah Bapak dan Ibu sesuai jo undangan dari Bapak Dusun kita, duanya lewat ya Pak Dusun, dan kebetulan sajam setelah Pak Dusun menelepon dulu meminta ambolah dulu baju jadi Pak Dusun ambo di Murakalaban. Ambo tidak ingin mengecewakan jamaah ambo aja kan, jadi ambo agenlah ke kawan jadwal dan meminta tuh. Jadwal dan meminta tuh langganan ambo dulu Pak. Cuman ya takudian. Takudian pada awak tentu di awak dan dulu baduluan dan kemudian bakudianan. Dek kita pada itu Pak. Walaupun seketik jamaahnya, banyak jamaahnya dan namanya lah dulu takudian itu tetap diprioritaskan. Kalau de dan lain kan tak Pak. Ada banyak jamaah bekerja Pak. Ada kita tak begitu. Kaji ko wa kulil haq wal umurah. Kecak Nabi sampai lah nesangan itu walau kan pahit ngetimu di uang akan bongi wam naimu itu inti ya Pak. Tapi nyoba tuh tetaplah disampaikan. Tak kita sobi banyak sengene jamaah sana Pak. Mau sengene jamaahnya mau banyak jamaahnya tetap sampaikan. Itu fungsinya yang namanya tabligh sampai menyampaikan. Jadi kita menyampaikan kasih terutama ke diri awak. Jadi ke diri orang lo Pak. Tunjuan ke diri awak, baru selesai itu tunjuan ke keluarga awak, baru karib karabat dan ada sekitar awak. Ada tuh Pak Ibrahim tujuh mengatakan ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, tuh Allah katakan tuh Pak, pelihara diri kamu dulu. Jadi tak diri orang suruh Pak, diri awak dulu. Siapa diri awak? Ada matonya titip dari Allah, ada telingonya dari Allah, ada qalbu, hati, ada sami, ada basar penglihatan dan nikmat-nikmat indera yang lainnya. Itu Allah titip sama awak Pak. Dak ngaji terus Bu, titip. Kalau titip berarti tugas kita apa? Mamaliharo amanah. Itu tugas kita Pak. Jadi kita kok apa fungsinya Ustaz terhati nikmat Allah kok
hak pinjam, hak pinjam dan hak pakai. Tidak hak punyo Pak. Kalau hak punyo, tentu sakuat awak kama kau pegunon untuk kawa adoan itu hak pakai. Hak punyo. Kalau hak pakai ko berarti awak terarah dengan amanah yang Allah perintahkan kepada awak. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, selesai malam kini ambolah sengaja memprioritaskan kajian dakwah kita malam ini itu spesial peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kabar apa? Dan kabar apa? Ampe balik ampe puluh berapa? Ampe puluh 6 Hijriah. Kau dapat kita itu apa dewan apa? Apa sebab itu tahun situ umat Islamnya? Oh kok Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Itu menulis sejarahnya Pak. Dak itu Islamnya punya Pak. Pelopornya, pencetusnya orang Yahudi Nasrani. Kalau kita umat Islam populernya Hijriah itu dan kita pahami secara bersama. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, ambo sebelum mengaji mohon maaf kepada kita bersama Pak. Ko ada beko dalam penyampaian awak dak sesuai jo kaji batang tangan dengan Al-Qur'an. Pasan ambo cek Bu. Kok kabuk deh kawan-kawan ibu-ibu ambo siko ya apa-apa ambo dak perusun. Jangan pernah kita bongi kepada Al-Qur'an. Jangan pula bongi ka ustaz yang menyampaiannya. Ya Bu. Kalau tempat lain Pak, ini tanya ke pengurus Pak. Awak peringatan Isra Mi'raj bisa Bapak dan Ibu cepat pengurus. Jadi siapa ceramahnya? Buya Prianto dari GSI. Oh, kamu kalau Bu Jati bilang nak datang. Apa sebab? Inyo kanya sawi lo. Kanya sawi lo penyakit awak. Puncak koda awak. Nendak sesuai dia awak rasanya sawi ke kono. Ya Bapak nanya Al-Qur'an dasarnya. Nah, sebagai dasarnya Bu, surat Al-Isra ayat 1 itu umum untuk Allah katakan. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Atu Allah kecian tu dasar kerja kita gini Pak. Dak don lempar itu. Di mana tu ya? Al-Isra. Nama lainnya surat itu Bani Israel Pak. Tapi orang populernya Al-Isra. Ya, surat ke-7 balik jadi ada dalam Al-Qur'an. Ayat ayat pertama. Subhanallazi asra, maha suci Allah. Ya. Jadi Allah itu suci Pak, kita kok kotor. Kita kok punya dosa nendak berdosa makhluk Allah Pak, malaikat. Sudah tu Allah sendiri tidak punya dosa sama sekali. Nah, kenapa itu? Allah tu Khalik. Ya. Allah tu raja. Allah tu maha segala-galanya. Salah satu makhluk ciptaan Allah itu ada manusia, ada jin, ada iblis, ada malaikat. Nah, di antara beberapa makhluk Allah itu Pak, selain dari malaikat itu punya dosa Pak. Apalagi iblis laknatum nyu menggadua Pak. Jadi kalau ada beko ibu-ibu terasa mengantuk beko atau ada kawan yang mengubik-ngubik sebelah itu setan. Saran jadi kita kecil mau itu setan Pak. Apa yang kita baca? Istighfar, minta ampun di awak surang, kemudian minta ampun kepada Allah kawan awak memang ngubik awak tadi. Apa sebab minta ampun? Awak lah salah Pak. Seharusnya kemari awak lah payah-payah merami modekah. Mana ngapa pengajian? Tujuannya apa? Ta'lim wa ta'limul Qur'an. Menambah ilmu-ilmu pemahaman awak tentang Al-Qur'an pun dan awak pahami kuat. Rugi awak Al-Qur'an tabah. Seratim dia balik surat 30 juznya. Aku madekah abad tabah nyuci. Nya cetak elok ada pemerintah, tapi susun sebelumnya dek sahabat-sahabat Nabi. Lah rancak susunannya. Dia awak tinggal koleksi di rumahnya. Nauzubillahi
min zalik dak elok model itu. Kini kita bolak-balik Al-Quran itu sebagai hudan linnas ke dia. Insyaallah berfungsi dalam kehidupan awak. Nah, Bapak-bapak dan Ibu, sebagai judul keteknya dari Isra Mi'raj kini, kalau Isra itu apa? Artinya perjalanan. Bajalan apa? Isra, bajalan, Mi'raj, naik. Nah, jadi siapa yang bajalan dan siapa yang naik Ustaz? Itu tak lain dan tak bukan pemahaman tafsir dari linuriyahu min ayatina. Apa makna tafsirnya Pak dan Ibu? Allah sengajakan hambanya sebagai Habibullah, sebagai kasihnya Muhammad itu nenyopa jalankan dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Di mana Ustaz? Di tanah Jazirah Arab. Kalau Makkah, itu tanah Arab Pak. Aqsa, Palestina, nan ribu sampai kini dah onti-onti Pak. Kita cari di pina Bo. Ba'a kondisi saudara awak di Palestina. Walaupun lanyo kecen merdeka, tapi bomnya jatuhnya Pak. Nah, itu tandanya orang Yahudi tidak komitmen jo aturannya. Yo namanya dah Islam tuh Pak, punya tak? Kalau Islamnya nyelanggarnya perjanjian, berartinya munafiqah. Ah, itu penyakit Pak. Munafiqah itu penyakit. Munafik orangnya. Nah, jadi kalau orang non-Islam melanggar itu biasa dia. Karena keyakinan ada Al-Quran. Tapi kalau kita melanggar Al-Quran, jangan pernah diingat yang nama penyakit munafik. Munafik itu Pak, tiga cirinya. Berjanji, duto. Apa Pak? Berkata bohong, berjanji duto. Dipercayai. Itu Pak, tiga macamnya kalau orang Islam nan melanggar itu tiga tu pasti diingat penyakit Pak. Tu penyakit dan tiga tu jangan awak pernah konendaknya. Apa sebab? Karena yang seseorang ilah diingat penyakit yang namanya nifak. Itu penyakit Pak, nifak tu. Sulit akan sembuh. Kalau luka kita ada pisau, seminggu Pak di rumah sakit mosi Tapi kalau luka dek karena yang selain pada pisau, apa kok lisan kan namanya, apa perbuatan nifak atau penyakitnya tadi itu susah sembuh Pak. Susah. Kini penyakit itu kita indahnya jauh. Amo yakin apa di ibu apa sih kok? Insyaallah sembuh dari penyakit nifak saja. Amin. Salah satu cirinya Pak, meramaikan rumah Allah. Itu tanda orang sembuh dari penyakit Pak. Amo Pak gak tahu yang ini. Orang-orang yang penyakit nifak tuh inyo takui kamu saji Pak. Takui ka surau. Apa sebab? Dak tonang timu saji ko Pak. Ada lagu mengecean belajar di waktu kecil bagai melukis di atas batu. Baca dulu Pak. Kalau kene kau rajin ka surau Pak, lata biasa nanti lah duduk di musola, di masjid ataupun di surauko, so nangat dewa sama je tu ibaratnya belajar untuk kene tu Pak, lah tak biasa. Tapi kalaulah dewasa, tu ibarat melukis di atas air, cuki air tu Pak. Ni kan tampak dulu baca tulisannya. Walaupun awak seorang buat tidak. Itu salah satu ya kiasan Allah berikan kepada awak. Jangan awak sampai mana itu. Jadi meraih cahaya ilahi, mengokohkan iman melalui nilai-nilai salat. Itu kaji kita malam ini Pak. Dasar tadi sudah apa Pak? Al-Isra ayat 1. Kalau kita telah apa? Isra Mi'raj itu tak kini saja roh. Bak sejarahnya, bak kejadiannya, bak peristiwanya lah berulang-ulang kali setiap tahun itu cerita tak pernah berubah Pak. Cuman kita kini kok yang perlu kita pahami nilai-nilai dan hikmah dari Isra Mi'raj itu nan perlu kita pahami bersama. Ya Bu, nilai dan hikmahnya apa hikmah di awal Isra Mi'raj itu? Apa nilainya bagi kehidupan awak? Itu nan perlu kita pahami. Kalau Isra Mi'raj itu kajian Pak, buku kita baca bisa insyaallah. Tapi nilainya itu jarang-jarangnya Pak. Tafsir membahas itu memang banyak, tapi dia mencelik tobanya tafsir tadi itu alaponnya ngepalo Pak. Baku kan dapat ilmu 2 bari 3 bari dibacanya, ngantuk 3 kali Pak. Apalagi Quran, sabari dibacanya,
lah mangut sekali Pak. Tu syaitan laknatullah menggaduh. Tandunya tak berosia Pak. Makanya orang-orang yang berosia, orang-orang yang tidak amal tu tak mampu setan menggaduhnya dapat. Apa sebab? Nyolah banjir ke Allah dulu. Setan kau, ya Allah, izinkan ambo ya Allah untuk menggaduh, mencari kawan sebanyak-banyaknya dari umatmu manusia jenis golongannya. Untuk apa dia ambo? Kawan Musa banyak-banyak di dalam neraka nanti engkau ya Allah. Apa sebab? Karena engkau telah mengharamkan ambo masuk surgamu. Maka tompe ambo tentu neraka lai. Ambo dak masuk surang dah. Tu ba ambo gutia, ambo cari, ambo bekali umat manusia kakau ambo nanti di neraka jahanam. Jangan Pak Ibu pula janji Tuhan apa syaitan ke Allah tu nyo percaya awak sebagai kawan di neraka. Jangan awak tak pengadu. Ya, salah satunya orang yang teguh keimanan itu batu kehidupannya, batu solatnya, batu cara etikanya tak akan pernah Pak terganggu dek syaitan laknatullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi intinya tentu solat. Kenapa solat? Karena intisari dari Isra Mi'raj itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW menerima perintah solat dari Allah. Tak menjapui dapat. Ada orang sebagian pemahamannya gak keliru Pak. Termasuk yang penyampai model-model tabligh Pak. Kalau Ustaz tak kan tabligh artinya Pak penyampai ilmu. Ada keliru pemahamannya. Nyekecen Nabi menjapui perintah solat. Tak pernah Pak. Allah perintahkan wahai Habibullah kekasih kepada Allah. Cukup apa turian apa nama kecian itu bahasa apa Pak? Turian. Lalu diperjalankanlah. Siapa menjalankan Pak? Itu namanya mereka Ruhul Kudus atau bahasa Isra. Ya Israfil Pak. Salah tu Jibril. Jadi malaikat itu Bu dan pesuruh Allah itu Jibril. Malaikat Jibril kalah nanti yang mendampingi Nabi Muhammad sebagai pengiring jalannya Rasulullah dari Isra kemudian Mi'rajnya Sidratul Muntaha kemudian turun lagi sampai ke bumi tak sampai ke subuh pagi deh Pak sembahyang subuh jamaah di Makkah. Jadi Allah yang berbuat Pak tak ada lain pada itu. Dalam sepertiga malam yang akhir Allah katakan yang Allah perintahkan salah sihirnya Pak. Jadi kun fayakun itu memang Allah berlaku dia awak dah berlaku. Bapak-bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2, ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimus shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aku dasarnya Bu. Sebagai pendalaman solat, sebagai Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk dilaksanakan di umatnya sehari semalam barak ini itu 5 waka sabarnya tidak 5 Pak. Banyak terima dia Nabi Muhammad nyo tarimo Pak dan nyagi dak Allah nyo tarimo. Allah perintahkan 50 Pak. 50 kali sehari semalam. Kok mau dibuang bot tu memasak Mama Soboya aja nyelai tentu bayar apa? Mama Soboya aja na labang lah celai. Sudah tu kan manjalan celai labang lah celai Pak. Kalau sampai masalah sih kalau 3 kali labang. Sampai malam beko, babilo masuk nyelai. Kawan kawan kacebok lah namanya, kau nanti ilmu. Babilo masuk nyelai. Lak solat dia pengonale. Itu dulu 50 kali sehingga datanglah umat Nabi Musa dan Nabi Ibrahim ke Muhammad, ya Ruhul Kudus, ya Habibullah Muhammad, baranya gede Allah perintah kawaang itu bahasa wain Pak. 50 kali salat ya Ibrahim, ya Musa, jawe Nabi Muhammad. Kita bayang dong, umat waang nanti Muhammad tak sama je umat kami dong. Salah satunya umat ambo Nabi Ibrahim, ya. Umat ambo tu bahunya Pak, menurut cerita kita pahami, bahu saja Pak, lebarnya Pak, sekitar 10 ke kanan, 10 meter ke kiri.
Kira-kira tabayang bara kadang ada badan itu. 10 meter tuh minimal lah buat. Ada orang tafsir lain mengecengkan lebih kurang 500 hektar. Hektar tuh hekto bahasa Arab apa dah bahasa Arab. Hekto nah. Bara kadang lupa. Tidak mampunya melaksanakan sholat tuh 50 kali sehari malam doh. Apalagi ummah nanti Muhammad ketuk. Apa bahasa Arab Pak? Kecil. Keneng-keneng mah. Kalau kita gini kok Pak, ada semekot. Ini nak bodas. Apa semekot arti bodas? Semeter. Aduh kan po apa itu lepak pada semekot kah? Candu ambo kah? Ambo semekot long kaya kah? Jadi semeter kumuh tinggi itu ya. Kekuatan manahan lapar mau dipuasa kita Pak berbeda pada umat Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh tuh Pak umatnya sehari semalam puasa enggak sesuai ya Pak. Kalau dakwah manahan dari subuh tuh sampai pukul maghrib beko ala mau dirangka mati besok pagi lah Pak. Itu umat Nabi Muhammad. Kita nak Bu. Kita artinya pisi awak dak sakwe umat Nabi Ibrahim, Nabi Isa dan Nabi Musa dak sakwe itu doh. Maka babolak-balik Nabi Muhammad tadi kate ke bawah bulang langit pertama 2 3 sampai yang pertama ketujuh lihat balik bolak-balik ya Allah amo minta kurang amo minta diskon ya Allah apa tuh salat tadi dak tolong di umat 50 roh tu balai ulang kurang saparo tinggal 25 idaknya dah bolak-balik calai sampai akhirnya bolak-balik Pak 5 kali ya Pak nan 5 tu yang kita kojang kini di tempat lain Pak di Manado tu ada 2 kojang lagi ya Pak ya Bu klasiko alhamdulillah nak pada son lain 5 kata sehari semalam alhamdulillah di mana tuh Pak 2 kalinya kadang sekalinya ketika Jumatnya Pak dan adabnya kaum adabnya ketika Jumat lain muncul kamu sajinya Pak ada Jumatnya libur loh alhamdulillah bersyukur kita kembali kepada Allah lain nyuagi jatah dari pengurus untuk berjamaah setiap 5 kali di musalawat alhamdulillah jadi kecil Allah pada ibu utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah. Bacalah Al-Qur'an ku sebagai hudal linnas yang wajib kepada Allah. Apa gunanya? Istiqomah kepada Allah yang telah diwahyukan kepada kamu dan Allah diajarkan kepada kamu. Apa salah contohnya Pak? Izin Pak sentak Al-Qur'an. Ikon buat Pak yang dirahmati Allah, ikut kita nyusul dia Allah membaca. Bukan untuk dikome. Bukan untuk dikoleksi dalam lemari yang cak-cak awak. Sudah dibeli maha-maha, kemudian dibaca per lembar, per ayat. Sudah tu ba'alai, pahami tafsirnya, baca terjemah. Kalau ini Al-Quran pakai terjemah Pak. Ambillah ini bantu pemahaman ayat kau. Contoh, aqimus shalah wa atuz zakat. Kecala aqimus shalah itu bahasa Qur'annya dirikan. Tu lo bahasanya kojon. Tu napa? Kojon. Aqimis shalah kojon sembayang. Kini adalah keliru bahasa sembayang kok Pak. Sembah yang berarti dah umat Islam tu. Kalau kita kaji ke situ memang batu. Tu ejaan bahasa Indonesia. Tapi bahasa Arab lebih kaya kaidah pengertian sembahyang kok Pak. Sembahyang kok memang di Indonesia adanya Pak. Tapi dalam istilah salat itu istilah menyeluruh umat yang berasal dari bahasa Arab Al-Quran induk godaan Pak. Memang dirikan sholat, kemudian wa'atuz zakat, bayar zakat. Kita tidak mengaji masa zakat ini Pak. Ini dulu kau nanti masa zakat tu. Kita masalah sholat aja kini dulu, masalah sembahyang aja kini dulu. Lah batukah sembahyang kita? Allah benar menurut awak, menurut Al-Quran dan menurut Allah. Jangan deko Pak nuri awak sini batu sholat bayang. Ya Pak. Di mata Allah belum tahu, apalagi yang menurut Al-Quran dan sunnahnya. Ada fikih ibadah aku ketentuannya Bu. Kok di situ memang kecil Allah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Kalau le betul-betul sembahyang tu Bu kecil Allah, salat itu nanti akan mencegah ya Pak, akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya lebat tuh, kalau sholatnya lebatnya, tapi kalau hanya sekedar sembahyang, sekedar sholat saja,
datang wa kamu salah, datang kamu sajikan wa ada acara sajonya, Pak. Lain lang harinya ketua-ketua lainnya. Kadang-kadang Pak, kita sampai lainnya kejadian kok Pak. Neda sih kojora. Imam majonya sudah ibarat tobu Pak. Nyo makan yoge-yoge ya. Membuka musolainya. Ya, maidan mik inyo pulo. Azan inyo pulo. Imam inyo pulo. Jamaah itu di mana tuh kejadiannya Pak? Di Siko alhamdulillah lay banyak jamaah. Sekali lagi alhamdulillah. Pertahankan model Pak. Iko fungsinya musola musajid didirikan dek pengus-pengus awak. Tujuannya apa? Mempermurah urusan awak ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu Pak nilainya nilai Isra Mi'raj itu. Jadi kalau sholat awak hanya asal-asalan, asal memenuhi kewajiban saja, dak babakeh dakwah nilai sholat itu dalam kehidupan orang Pak. Akan terjadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, dak kan ado bakeh di diri awak. Ya. Nen sholat tu yang tabat waktu orang sholat tu buat aplikasi dalam kehidupannya, inyo nampak perubahan Pak. Cara mengeceknya nyesaman Al-Quran. Dak boleh kecek Allah mangoye-ngoye mengecek anak awak jangan mengoye jua. Ya. Lambut-lambut mengecek kok dengan ibu dan bapak, dengan saudara awak, kakak lah namanya, adik lah namanya, nini, ayah dan sebagainya. Baru ke karib kerabat. Lombik lidah daripada itu Bu. Lombik gigi, tidak Pak? Lombik gigi daripada itu istilah kita minum kamu nanda apa Sun? Apa artinya? Besar makna tafsirnya Bu. Istilahnya kalau mengecek itu mengangu dulu. Jangan sampai menyakiti hati lawan pembicaraan awak. Terserahlah siapa pembicaraan awak. Apalagi kok ibu dan bapak awak mengecek ya. Saja dalam kamar jawabannya. Tidak boleh Pak. Tidak boleh. Siapa melarang? Al-Quran. Siapa Al-Quran? Kalamullah, perkataan Allah. Itu yang kita amalkan gini Pak. Di mana Pak ilmu dakwah? Itu namanya taklim wa ta'limul Quran. Dari Quran kolah kita pedomannya Pak. Memang sadonya Pak kalau lenamu kita pedoman Al-Quran, maka kehidupan awak kau insyaallah akan berubah drastis. Insyaallah yang namanya inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu akan kita nikmati dalam kehidupan awak. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat lain Al-Isra ayat 78 Allah juga mengatakan kepada kita berkaitan dengan salat. Aqimi sholata liduki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jaleh ndak ditawar-tawar apa makasih Allah siku. Kecil Allah kepada awak, laksanakanlah kojona itu bahasa awak Pak. Kojonlah sholat itu ya sajak matahari tagalinci sampai gelapnya atau tabanamnya matahari. Apabila katanya aku kita kaji. Laksanakan pula sholat subuh. Itu Pak, subuh berarti kok sebelum terbit matahari. Sesungguhnya sholat subuh itu, ini innal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh seluruh malaikat. Subhanallah. Jadi Pak, apolai itu berjamaah di rumah Allah Pak. Kecil Allah dalam surah Al-Quran Al-Baqarah mengatakan warka'u ma'ar raki'in. Apa terjemahnya Pak? Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Di mana tempat rukuk itu Pak? Dan bahasa itu pasti di masjid, di surau, di musola. Ada di rumah Ustaz? Ada. Jagangnya Pak. Nan aja orang laksanakan tu warga umarafi itu tompeyo di musola atau di surau. Ajar wabe je kok dapet ya di tempat lempar itu. Ustaz, kalau model kami ibu-ibu. Ibu-ibu dah ibu dah Bu. Ibu-ibu. Begitu lembutnya panggilan Al-Quran Pak. Kaum Hawa, lebih anak leh. Kaum Hawa. Kecek cerita Al-Quran, kami kok boleh sembahyang di rumah Ustaz? Iya boleh, tak ada larangan. Boleh sembahyang di rumah. Rancak tuh.
Tapi kalau ibu-ibu doke umanyo di musola modeko adinjangnya batena. Ina bu, tado ngarong azan, awak sehat bugar, dak do halangan do. Ya, poilah berjamaah kamu sholat warka'u ma'ar rakiin, akan terpenuhi maksud Allah di sana. Sembayangku memang kalau berjamaah itu 27 kali Pak. Lipe amalnya di podo awak sembayang surang-surang di rumah. Walaupun berjamaah bekot, nilainya di rumah dengan rumah Allah sangat berbeda Pak. Nah, ini perlu apa ini? Berarti rumah Allah ini rumah yang sangat mulia. Dimanapun berada rumah Allah itu, musolaka, surauka, masjidka, itu rumah Allah. Jadi kalau kita makmurkan rumah Allah dengan cara berjamaah tari, Allah tak masuk nanti calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Berarti kalau begitu, yo perlu sembahyang. Iyo perlu Pak. Itu intisari nen tugas ya. Allah tugaskan kepada Nabi Muhammad. Berarti salat kau betul-betul sembahyang. Iya, betul-betul sembahyang. Betul-betul sesuai dengan Al-Qur'an. Dak amu asal sembahyang saja orang. Apa lain? Dak nomo sembahyang, Pak. Jadi kalau kita dak nomo sembahyang berarti hati butuh summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Pakak bisu butuh kecil Allah, Pak. Itu masalah hati Pak. Ya. Allah akan menambah penyakit pokok di subuto tu apa sebab dimakan yakribun. Awak dukon barang Allah yang ada. Contohnya bumi Allah ciptakan untuk awak dan semua memanfaatkannya. Sehat awak tujuan Allah laksanakan salat dengan nilai salat itu. Awak dah nama dah pentung nama. Ya betul Bu. Tapi itu ada di Manado. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi kalau sholat kau dak nomo, dak tabuka hati are. Kecil sebuah nyanyi Bu. Bila Israel datang memanggil, jasa terbujur di pembaringan. Bang. Itu dah Pak. Ayo dah Pak. Keterangan seluruh tubuh akan menggigir, sekujur badan kan kedinginan. Tuh bapak-bapak, ibu-ibu nanti kalau sembahyang dak no mulai tiba waktu Israel paiman jopui. Dak ada bisa le kalau lah nyawa tapi bisa jo badan, dak bisa sholat, dak bisa puasa, dak bisa mengaji dan sebagainya. Kalau Israel datang jadi sebelum Israel itu tiba kawa atau perintah Allah menyebutnya namanya roh ataupun nyawa dongan lo butako. Aja sakitnya di sini ya Pak. Ayo tinting sakitnya di sini. Dia tambah sakit di sini. Kenapa? Ini kejadian sakitnya di tambah korak. Akhirnya hati tambah korak itu kita ubah dengan cara mendengarkan syair-syair kasidah salah satu tadi. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara. Jikalau ada amal di dunia, itulah hanya pembela kita. Ini aku amal ini pembela kita nanti. Idak haroto do, idak umanca do, dan idak pulau piti bang. Kok piti banyak apa ibu ponggang kami nyabi beko tu nyucilok nyemaliang dorang, dak bisa bantu kita do. Besok kalau lah di alam barzakh akhirat awak marano dengan lagu kecil lain. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Ini Bu. Jadi kalau ibunya puja-puja, dia sanjung-sanjung beko dek kurang kah, suami kah, dek istri kah Pak? Itu awak akan menjadi manusia agung. Kalau manusia agung yang namanya sombong akan tibo Pak. Kan tibo no Pak. Awaknya puja, sanjung-sanjung ramah. Pada saat godang lah Pak.
tu sombong akan datang anu Pak. Penyakit tu jangan awak sampai nyinggol penyakit tu. Gara-gara awak dak sembayang. Kita lanjut nyanyi ke Bu. Nah, tiba masanya ingatlah diri, selimut putih pembalut badan. Ya Bu? Selimut putih Bu? Kain kopan. Lalu selimut ada pada bisa betul tukar warnanya. Ambo kampanye boleh diamal dulu lah. Tak bisa. Tak nyagi kawan bo. Ya kok awak lah innalillah. Sabun wa innalillah tu pas sabun selimut putih tu. Aja beko ne bo. Beko di rumah beko cai yang putih yang telepon selimut bo. Selimut ceraman badan surat tu apa? Kalau mau deko dan nanti Pak boleh ya Allah. Jadi Pak, kalau lah sempat amo dikobek kan putih tu ade bawa lah dikobek, patongan lah dikobek, amuko dah ado nyesingkon deh. Oleh ketika singkot seketek dah tutup orang balik. Tak bisa lepak. Makonyo ketika awak lesi haliko, sabun selimut putih tu alun kawa. Banyak dan perbaiki solat setiap waktu. Jangan percaya ke ibu bapa ilmu yang lah dapat di TPQ dulu. Itu dia buat guru TPQ. Mau dulu TPQ dia ni. Kalau guru TPQ lah berusaha majan awak, ba'a membaca Quran, ba'a mengaji, tamat SD, katam, tak katam saja lah. Ini tu nak buat. Sekolah mana tu nak buat? Sama je tempat ambo di dia Pak. Lah katam anaknya. Pada semasa ngaji anak lepak bu. Lah katam ya. Katam. Terus katam tu tak katam ali dah katam kasar gitu Pak. Kecilnya baca Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jauh panggang daripada A'udzubillahi ma'udzubillah. Ba'akan dengan menyebut nama Allah artinya apa itu aja? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dak segala puji bagi Allah kira Pak. Hagodangnya hakikatnya tukar hagodang. Kalau alhamdulillah hakikatnya itu baru pujian bagi Allah. Kini tukar alhamdulillahi rabbil alamin. Lain topeng ni? Tak jauh panggang bodoh pipa. Tu kita yang punya anak cucu kemanakan. Jangan awak basuh-basuh suruh anak belajar mengaji ke sekolah. Tujuannya apa? Supaya pandai membaca Al-Quran kau. Sudah pandai baca Al-Quran, amalkan itu depan kau. Baru amal jari. Anak yang solihat, ya anak soleh makasih ibu ya. Tu akan tak takuti amal tadi. Kemudian ilmu manfaat nanti salah satu tak akan takuti. Ini dia awak kau. Dah mau nak sekolah 2 ini. Dah lama. So dia menyesal sah, dah dia kan awak dah doleh macam pasir tua ya, dah ada pernah untuk mengoreng ini Pak. Ingat, anak merupakan amanah daripada Allah. Kalau awak salah didik, salah ajar, nengka masuk naroko tu Pak, tidak anak nan dulu doh, tapi orang apa sebab orang tua adalah titipan Allah terhadap anaknya. Tu ingat Bu, kalau kita punya anak, punya cucu kemanakan, jangan dilopengnya, jangan tak pengaruh dek yang namanya HP, HP pintar. Apalagi ini Pak dalam HP itu banyak bisa kita lihat Pak. Termasuk yang jadi di Inggris kini jadi Amerika, jadi di California, bisa saksikan itu. Itu HP pintar. Apalagi kok nen dosa-dosa jadi Pak. Nauzubillahi min. Bapak-bapak dan ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan sholat ini. Lain lah boleh Pak. Kata lain. Ada lo sebuah nyanyi Pak. Nyekece dek Saujana. Padahal iko nyanyi ko lagi populerkan dek almarhum Al-Bukhari. Syekh Jafri Al-Bukhari. Lagunya Bu, kita dengar Bu. Kalau sembahyang tu mali jo tiap Pak ibunya atau sembahyang tu asal kojon saja Pak, asal lope ko jiban sini ada nyanyi ko deh. Sepohon kayu daunnya rimbun, ini Bu. Lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000
Kalau tak sembayang apa gunanya walaupun hidup. Kalau tak sembayang apa gunanya. Le paham sampai baik situ pasang nyanyi ke Pak. Nah, jadi kecil logo kok Pak. Sembayang kalau asal-asal jadi sajonya. Apalagi namo di situ sembayang lope kewajiban Pak. Ado sebaya mengatakan Kak. Bu, ado sebaya mengatakan. Artinya solatlah kamu. Awak lagi solat. Tapi solat itu menyebabkan awak masuk ke neraka. Fawailul lil surah Al-Maun Pak. Inyo lagi sembahyang, lagi solatnya, tapi lah di penghujung-ujung kotu. Tu sama saja awak jolo bukunya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak solat apa gunanya? Tu Pak. Tak ada arti. Lanjut ke cekon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berkaitan dengan pesan-pesan amanah, baik disampaikan secara syair atau tafsir Al-Quran, itu semua mengajak kita kepada penyempurnaan solat. Sebenarnya banyak ya Bu, kaji kok itu kaji nak. Ya tadilah seluang terongah, buat boleh nak. Kecik Pak Dusun Pak Tuan yang misalnya, bila kita sambung apabila Allah ketuna Bu. Banyak kajian-kajian solat kok Pak. Banyak tentang kajian ibadah kok. Kalau ibadah awak asal-asalan, ingat Pak, menurut suatu pemahaman tafsir di akhirat kelak nanti itu Pak. Nan kali preso apa Pak? Yang pertama, amal sembahyang, amal solat. Kalau solat asal-asalan Pak, asa kojonya asa sembahyang lope utang bahasa awaknya Pak. Berarti dianggap oleh Allah cacat, dah elok loh. Kalau lapat tamu dah elok, ke belakangnya dianggap dah elok Pak. Maka jangan sampai nen mukonya ko menjadi gugu ataupun dah elok. Rancani muka kau walaupun Allah tu innahu wasamiul alim. Allah tahu. Tapi kalau lari muka kau rancak, jangankan Allah awak saja memandangnya. Kalau lancar di muka berarti awak bisa menilai ke belakangnya rancak Allah. Ini apa? Pak awak mencelik RRS ya penilaiannya rumah sangat sederhana. Pak celik nabo. Dari kantor desa lah nama, kantor wali lah nama, timnya. Pak pokoknya ke rumah warga penilaian rumah sangat sederhana. Ini mukonya, wah berosi ya. Berarti awak menilai sampai ke WC lah berosi. Ini apa? Itu kita manusia. Kalau Allah pun punya penilaian demikian, walaupun Allah itu innahu samiul alim, ada punya sifat, maka Allah menilai ikut sembayangnya di muka rancak apalagi ke belakangnya. Berarti awak masuk saru. Amin ya rabbal. Himbauan kepada kita semua Bapak dan Ibu, pesan-pesan hikmah Isra wal Mi'raj kali ini sampai balik sampai bulan Hijriah, kita jadikan salat sebagai introspeksi momentum diri kita untuk lebih sempurna mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bapak dan Ibu, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah.